Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, selamat datang di YouTube channel saya. Dan pada kesempatan kali ini ada sebuah bahasan menarik untuk diperbincangkan tentang pembelajaran jarak jauh. Ada apa dengan pembelajaran jarak jauh sehingga hari ini santer digaungkan oleh seluruh lapisan masyarakat, seluruh lapisan tingkat satuan pendidikan. Eh, Mungkin sebagai awalan, saya berharap siapapun yang mendengar suara saya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, terlindung dari berbagai macam penyakit yang memberikan bahaya, dan semoga pun kita bisa melalui masa berat sekarang ini yang sedang ada wabah sebuah virus, kita bisa melaluinya dengan sabar, dengan tetap tenang, dan semoga nih ini hari ini tanggal 2 Syakban kalau tidak salah ya, Insya Allah sebulan lagi kurang kita akan sampai di bulan Ramadan. Semoga kita bisa sampai bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat semuanya dan bisa kembali hidup normal seperti sedia kala. Oke, tentang pembelajaran jarak jauh, terkhusus pelaksanaannya di kampus kita, kampus Universitas Negeri Jakarta. Sebenarnya pembelajaran jarak jauh ini bukan barang baru ya, apalagi di dunia pendidikan bagi seorang akademisi, pendidik, ini sudah menjadi salah satu pilihan metode pembelajaran. Hanya saja karena satu dan lain hal, pembelajaran jarak jauh ini menjadi metode yang harus dipilih oleh seluruh satuan tingkat pendidikan, baik dari kelas 1 SD sampai pendidikan tinggi, perguruan tinggi. Nah, sebenarnya yang menarik, kita coba bedah dulu ya. Apa sih pembelajaran jarak jauh? Ya, sesuai dengan diksi kalimatnya, pembelajaran jarak jauh berarti menurut salah satu tokoh pendidikan, Doug Valentine namanya, mendefinisikan secara sederhana bahwa uh, distance learning atau pembelajaran jarak jauh itu adalah student and teacher are separated by space but not necessarily by time. Jadi secara literally, secara ruang kita terpisah antara guru dan murid, tapi secara waktu belum tentu. Bisa jadi memang berbeda waktu atau bisa berbarengan. Maka kemudian ada lagi istilah learning sinkronus atau asinkronus gitu, yang real time atau yang tidak real time. Nah, secara sederhana ya pembelajaran jarak jauh demikian. Berarti kalau misalnya terpisah secara ruang, akan sangat memungkinkan melibatkan media pembelajaran yang mampu menghubungkan ruang dan waktu secara terpisah. Dalam hal ini pasti kita langsung terhubung dengan sebuah internet pastinya ya, media pembelajaran yang melibatkan internet. Maka sederhananya hari ini mungkin kalian mahasiswa merasakan perkuliahan-perkuliahan yang diselenggarakan ya lewat media online seperti Zoom, teleconference yang sifatnya real time, atau mungkin ada juga yang Google Classroom, Schoology, dan banyak platform digital learning platform lainnya gitu. Nah, secara definisi sesederhana itu. Nah, pertanyaan yang lebih urgent untuk didiskusikan adalah seberapa urgentnya sih pembelajaran jarak jauh diselenggarakan. Uh, ini kalau kita bicara secara isu nasional ya, isu pendidikan, pembelajaran jarak jauh menjadi salah satu metode alternatif dalam penyelenggaraan pembelajaran di kelas. Spesifik kalau di UNJ sendiri, itu sudah memang dikampanyekan dari tahun sebelumnya, dari tahun-tahun lalu. Salah satu model pembelajaran jarak jauh adalah blended learning, di mana kita mencampurkan antara pertemuan tatap nyata, tatap muka dalam tanda kutip, dengan tatap maya atau online. Jadi ini sudah menjadi salah satu aplikasi dari pengaplikasian dari penyelenggara pendidikan di kampus kita itu sudah berbasis pembelajaran jarak jauh. Jadi kalau ditanya seberapa urgentnya, maka melihat perkembangan teknologi hari ini, di sisi lain juga kita sama-sama tahu bahwa tugas dosen di kampus itu beda dengan tugas guru di sekolah. Tugas dosen di kampus itu tridharma ya, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Tiga hal ini menjadi salah tiga unsur tugas yang harus dikerjakan dosen.
Maka mungkin kalian juga tidak asing ya jika suatu hari gitu malamnya kalian hubungi dosen, "Besok ada perkuliahan," pas besok paginya ternyata last minute dosen baru mengabarkan, "Mohon maaf saya tidak bisa bla bla bla," gitu. Hingga akhirnya diganti dengan, tugas atau diganti harus atau hal yang menyebalkan mungkin buat kita adalah mencari waktu lain untuk mengganti. Nah, oleh karena itu sebenarnya juga bukan salah dosen ya, karena memang kami, punya tugas-tugas yang seperti tahu bulat gitu, dadakan, yang sifatnya memang tadi penelitian atau pengabdian, yang tidak bisa dielakkan gitu. Maka untuk urusan pendidikan, si teachers, si dosen dituntut untuk punya kreativitas meng kegiatan-kegiatan lain selain, pendidikan gitu, yaitu penelitian atau pengabdian atau bahkan, tugas fakultas, tugas universitas yang tidak bisa dielakkan. Jadi sekali lagi bahwa memang pembelajaran jarak jauh, pembelajaran berbasis online, e-learning, online learning, blended learning, itu sudah memang dituntut untuk dikuasai oleh, dosen, oleh teachers gitu. Nah, eee, itu menjawab pertanyaan seberapa urgent. Oleh karena itu, di beberapa tahun terakhir, kami sebagai dosen itu sering banget diberikan, pelatihan atau pembekalan tentang pengelolaan pembelajaran berbasis digital online. Eee, saya ingat sekali, kita UNJ lockdown itu seminggu kemarin ya, minggu lalu ya. Nah, 2 minggu, seminggu sebelumnya, itu kami baru diberikan pembekalan, oleh salah satu dosen dari FIP tentang penyelenggaraan pembelajaran berbasis online. Kita dilatih bagaimana mengelola, digital learning platform seperti Seesaw, Zoom, dan, digital platform lainnya gitu yang menunjang pembelajaran jarak jauh gitu. Jadi, eee, sekali lagi ini perbincangannya masih masih terlepas dari kejadian luar biasa hari ini ya. Jadi normalinya ya begitu gitu, kami sebagai pendidik memang sudah disiapkan, memang sudah dibekali. Dan sifatnya tidak hanya sekali 2 kali, berkala gitu, yang menunjukkan bahwa, kampus kita, UNJ itu memang sudah, siap untuk mengelola pembelajaran jarak jauh gitu. Atau, kalau kami mengistilahkannya blended learning, tidak jarak jauh sepenuhnya ya, belum belum sampai jarak jauh sepenuhnya, tapi ada yang tatap muka dan ada tatap maya dalam tanda kutip. Nah, eee, maka kalau misalnya kita bicara tentang kesiapan UNJ, saya rasa secara persentase gitu ya, sudah 80-90% gitu, karena memang di beberapa fakultas, kami sudah ada, eee, apa namanya, online learning-nya masing-masing. Di FMIPA juga ada Alkana kalau tidak salah nama online learning-nya berbasis Moodle, salah satu LMS, Learning Management System. Di FE, fakultas, saya juga, kita ada Sibering, sistem belajar daring. Jadi di fakultas lain juga sepertinya sudah ada ya, tapi saya kurang tahu nama-namanya. Itu menunjukkan bahwa memang kita sudah menyiapkan gitu, cara pembelajaran. Ditambah kalau kalian juga update isu, eee, menteri kita yang sekarang ini kan menggalakkan beberapa kebijakan, 2 di antaranya yang bersinggungan dengan dunia pendidikan, khususnya dunia pendidikan tinggi adalah Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Di mana di 2 program itu salah satu elemen yang sangat digalakkan adalah ya ini pembelajaran berbasis digital, pembelajaran berbasis online, pembelajaran berbasis jarak jauh gitu. Jadi rasanya memang ke era kekinian sudah diarahkan ke sana gitu. Jadi secara secara sadar setiap pendidikan tinggi, setiap perguruan tinggi juga sudah mempersiapkan termasuk UNJ. Jadi kalau dari segi kesiapan mungkin memang, eee, belum 100% karena beberapa kendalanya juga banyak gitu ya, seiring berjalannya, pelatihan-pelatihan. Saya, ingin share sedikit, saya juga alhamdulillah berkesempatan tergabung dalam tim di fakultas yang, membantu dosen-dosen untuk melatih diri dalam penggunaan pembelajaran online gitu. Nah, ya memang ada kendala-kendala pasti banyak ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa bicara teknologi itu bicara tentang kemampuan, pengolahannya kan, dan bicara tentang kemampuan pengolahannya itu, eee, ya kita tidak bisa pungkiri bahwa, secara statistik pun, secara data BPS pun menyebutkan bahwa memang Indonesia itu pengguna online tertingginya ya kalangan usia milenials gitu, atau generasi X awal gitu, generasi X akhir. Nah, kita sama-sama tahu bahwa, rentang usia dosen di kampus kita itu memang variatif ya.
dan kalangan dosen mudanya masih belum melebihi, mungkin ya belum sebanyak dosen-dosen senior gitu. Nah, kendala-kendala yang saya temukan secara langsung ketika terlibat dalam pelatihan itu, melatih dosen-dosen dalam pengelolaan perangkat digital, ya memang ada di kalangan dosen senior gitu. Ini bukan kemudian menyudutkan ya, tapi memang terkait terkait pengelolaan teknologi kan berkaitan dengan daya tahan mata kita memandang layar, terus daya sentuh jari-jari kita, dan itu kan oleh karena demikian lah yang menjadi beberapa kendala-kendala pelaksanaan teknis dalam pembekalan dosen mengelola perangkat digital gitu untuk pembelajaran. Ya, tapi saya sekali lagi sangat mengapresiasi sih kampus kita itu sangat memaklumi itu dengan bentuk ya menyelenggarakan pelatihannya itu benar-benar berulang kali, yang mungkin bagi kita saya mengklaim diri saya sebagai dosen dari generasi milenials ya, tentang usia masih masuk lah. Nah, buat saya, buat kami gitu, beberapa dosen yang tergolong dalam tanda kutip milenials, yang ikut pelatihan itu juga berkali-kali dengan materi yang sama, mungkin kami membosankan gitu. Karena ya gimana sih, kita sama-sama tahu ya karakteristik millennials adalah karena kita kenapa disebut millennials, kan kita lahir di zaman meledaknya internet gitu, teknologi, maka membuat kita sudah jadi digital native gitu, kita sudah akrab, dikasih handphone, dikasih satu media pembelajaran, ngutak-ngatik sendiri, kita langsung ngerti gitu. Cuma beda dengan generasi X, apalagi baby boomer yang akhir gitu. Mereka adalah generasi yang memang belakangan baru terserang dalam tanda kutip teknologi, jadi butuh waktu yang lama untuk memahaminya. Dan UNJ dalam hal ini yang saya rasakan di fakultas saya ya, itu selalu menyediakan pelatihan dengan materi yang sama dan itu berulang dengan tujuan tadi, karena karakteristik pembelajaran orang dewasa itu tidak bisa langsung sekali jadi gitu, makanya dibuat berulang kali. Dan ini mengindikasikan bagi saya ya bahwa memang UNJ sudah memiliki upaya yang mungkin belum maksimal, tapi sangat amat mempersiapkan penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh. Lalu selain kesiapan dari segi bimbingan teknis, pelatihan dan seterusnya, juga mungkin sampai hari ini memang belum ada sistem yang sempurna gitu untuk penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh. Karena sekali lagi ya, ini bukan dalam konteks menghadapi sebuah wabah ya, masih ini kan tidak diprediksi kejadian hari ini, tapi dalam rangka perjalanan kemana mempersiapkan memang belum sempurna yang saya rasakan. Seperti misal kalau pembelajaran jarak jauh berarti kan dari sudut pandang dosen ya, itu untuk sidik jari sebagai bentuk kehadiran juga harusnya mendukung pembelajaran jarak jauh. Maksud saya ya misalnya ada sistem online-nya atau bagaimana untuk membuktikan kalau dia hadir di hari itu. Atau untuk dari sudut pandang mahasiswa juga kan butuh kehadiran gitu, butuh bukti kehadiran fisik yang bisa dijadikan lampiran gitu di akhir perkuliahan. Nah, mungkin untuk hal-hal itu yang belum siap, itu belum matang lah saya rasa. Tapi terakhir saya lihat di kalangan staf tenaga pendidik itu sudah mulai ada aplikasinya, tapi mungkin masih fragile ya, masih namanya juga kalau itu bicara adanya karena situasi dan kondisi yang mendesak ya. Tapi kalau secara normatifnya memang itu belum siap 100%. Sudah ada tapi belum matang gitu. Nah, jadi kalau misalnya ini kita bicara normatifnya, mahasiswa juga seharusnya nggak kaget gitu ketika tiba-tiba ya, ketika memang masanya nanti UNJ menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh, karena ya tadi implikasi dari dosen yang diberikan pelatihan terus-menerus, maka kan mungkin kalian sudah merasakan beberapa dosen kalian yang sudah mulai menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran sebagai mungkin ice breaking atau sebagai latihan atau ulangan atau kuis atau sebagai penyelenggara konten materi gitu. Nah, seharusnya dengan trigger-trigger dari dosen seperti itu, mahasiswa sudah mulai siap dan tanggap gitu. Cuma, nah yang terjadi hari ini kan ada kejadian luar biasa yang kita tidak expect, kita tidak duga, kita tidak rencanakan ya. Kejadian ini yang
memaksa sebuah program yang harusnya diselenggarakan pada waktunya, program ini maksud saya pembelajaran jarak jauh tadi ya, diselenggarakan pada waktunya, mungkin waktunya bisa tahun depan atau akhir tahun ini gitu, yang harusnya siap dulu semua sistemnya. Tapi qadarullahnya harus dipaksakan diselenggarakan hari ini, 2 minggu ini, lebih tepatnya ya, selama masa lockdown ini. Ya, analoginya ketika kita lagi masak tempe gitu, goreng tempe, belum waktunya mateng, tapi udah di gasnya habis, gitu. Udah harus diangkat. Anyep-anyep gitu rasanya ya. Enak juga enggak enak juga iya gitu kan. Tapi udah bisa dimakan karena ya setengah mateng mungkin. Nah, itulah kejadiannya hari ini gitu. Bahwa semua elemen sedang dipersiapkan, tapi bukan hari ini waktunya. Tapi ya qadarullah terjadi sebuah wabah yang memaksa kita untuk work from home, learning from home, memaksa kita untuk menggunakan dalam tanda kutip sistem yang sedang kita buat tadi, yang belum 100% gitu. Hasilnya apa ya? Mungkin kalian merasakan sebagai mahasiswa ada apa namanya kelas-kelas online yang mungkin tidak efektif, yang mungkin apa ya ya tidak menyenangkan gitu. Sekali lagi bukan salah dosen, bukan salah mahasiswa gitu. Dan rasanya memang tidak ada yang harus disalahkan gitu. Berarti kalau tidak ada yang harus disalahkan ya kita yang harus bersabar, baik dosen ataupun mahasiswa atau seluruh elemen pendidikan gitu, dengan kondisi yang ada. Makanya kalau di fakultas saya, tadi ya kan saya menyebut ada Sibering sebagai media online-nya. Tapi karena Sibering ini belum dikuasai pengolahan penggunaan Sibering belum dikuasai oleh seluruh dosen, yang saya ingat sekali bahkan ya karena kejadian luar biasa ini hari Senin per hari Senin seminggu lalu kan lockdown ya. Tapi kami dosen di Fakultas Ekonomi itu disuruh masuk hari Senin dan Selasa untuk khusus kami yang dosen muda mengajari dosen-dosen lain untuk pengelolaan Sibering dan digital platform learning lainnya. Khusus untuk mempersiapkan pembelajaran jarak jauh ini. Jadi memang apa namanya ya, kejadian yang tidak diekspektasi seperti hari ini memaksa semua dosen untuk mau nggak mau harus bisa mengelola pembelajaran jarak jauh. Nah, hasilnya memang belum efektif dan mungkin di beberapa mata kuliah kalian merasakan belum puas lah gitu. Tapi ya terlepas dari itu semua, kalian sebagai mahasiswa harusnya mengambil nilai positif. Yang saya ingin kampanyekan ya, yang ini yang ingin saya sampaikan. Bahwa percayalah kalau kalian pusing dan sebagainya dengan proses pembelajaran jarak jauh ini, percayalah bahwa dosen, pimpinan itu jauh lebih pusing. Karena kami sudah mempersiapkannya beberapa hari sebelum gitu. Udah benar-benar, saya menyaksikan sendiri dosen-dosen senior, kita nggak bisa pungkiri ya, dosen-dosen senior itu usia ibu bapak kita loh. Yang mungkin, mohon maaf gitu, bukan bermaksud satu dan lain hal, tapi kenyataannya kan mungkin memegang handphone saja untuk membuka beberapa aplikasi juga butuh bantuan kita sebagai anaknya kan. Nah, saya menyaksikan langsung bagaimana mereka itu semangat untuk melatih diri mereka menguasai pembelajaran teknologi berbasis online gitu. Untuk mempersiapkan pembelajaran jarak jauh hari ini yang terjadi karena satu dan lain kondisi yang memaksa kita untuk di rumah gitu. Sehingga saya melihat betapa dedikasi mereka tinggi sekali gitu untuk menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan bagi mahasiswanya. Tapi saya sangat apa ya, sakit hati dan bahkan miris ya ketika mengetahui mahasiswa malah banyak leluhnya. Mahasiswa ya gitulah menilai yang tidak baik lah gitu. Jadi memang tidak ada yang harus disalahkan di sini, maka dibutuhkan kedewasaan dari semua pihak menurut saya. Baik dari sudut pandang dosen maupun mahasiswa. Kita harus sadar bahwa sistem ini memang belum sempurna, tapi yuk kita cari alternatif gitu. Kalau setahu saya di kalangan dosen karena menyadari beberapa fitur, beberapa aplikasi pembelajaran di kampus itu belum sempurna, hingga akhirnya ya sudah kita cari saja yang platform yang free dan bisa diakses secara open source kayak Google Classroom, apalagi Edmodo gitu ya. Sudah kita gunakan saja aplikasi-aplikasi yang ada walaupun mereka belum terintegrasi pada sistem kampus kita ya. Tapi ini sebagai alternatif gitu ya. Insya Allah someday kita akan punya digital platform learning yang settle, integrated semua fakultas,
ya itu someday insya Allah gitu. Tapi kita menuju ke sana, yakinlah gitu. Nah, itu sebagai pemantik diskusi awal ya. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa ya percayalah kampus kita itu akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh dengan sistematis dan sempurna insya Allah. Cuma ya tadi di luar kuasa kita kan sebagai rencana kan Allah yang punya kuasa gitu. Hari ini kita dipaksa untuk di rumah saja dan langsung menyelenggarakan yang belum sempurna tadi gitu. Maka ya resikonya harus kita terima dengan sama-sama dewasa bahwa terjadi pembelajaran yang mungkin kurang efektif menurut kalian, yang terlalu banyak tugas dari dosen dan sebagainya ya. Ya ibarat obat ditelan aja, itu menyehatkan insya Allah. Gitu. Oh ya, saya terlupa satu hal dari selain proses pembelajaran atau salah satu unsur proses pembelajaran juga terkait bimbingan, sidang, seminar proposal. Ya, apalagi ada isu juga ijazah, wisuda ya. Ya, lagi-lagi gitu karena ini kejadian luar biasa yang tidak bisa dielakkan. Semoga tidak ada kekecewaan, apalagi bagi mahasiswa yang yang sudah lulus Maret ini, insya Allah, dan harusnya wisuda. Tapi karena kejadian ini ya kita harus berlapang dada untuk tidak ada wisuda gitu. Pun juga untuk proses bimbingan, saya benar-benar ini ya apa ya? Jadi gini, sebelum ada kejadian yang luar biasa ini, saya salah satu yang diberikan tanggung jawab di fakultas saya untuk mengelola bimbingan online. Jadi memang di kampus kita, di fakultas ekonomi dan mungkin di fakultas lain juga, itu sudah ada rencana bimbingan online juga. Sudah direncanakan juga ada penyelenggaraan bimbingan online gitu. Dan karena kejadian hari ini learning from home, maka bimbingan online pun bisa diselenggarakan tetap. Kalau dari kebijakan kampus, dari pimpinan itu kami diminta untuk mengumumkan kepada mahasiswa bimbingan untuk tetap menyelenggarakan bimbingan melalui emailing gitu, draftnya email, lalu dia harus konfirmasi ke kami sebagai dosen, konfirmasi kalau mereka sudah mengirim file dan mau bimbingan, ya nanti komentar dari dosen tinggal di komen di Word-nya, lalu kita bisa kirim balik lewat email gitu. Jadi saya rasa malah tidak ada kendala sih dari segi hal bimbingan ya. Kalau butuh komentar berupa suara, dosen bisa mengirimkan voice note gitu. Jadi tapi tetap memperhatikan waktu-waktu yang tepat ya. Maksudnya nggak yang jam 10 malam juga mahasiswa WA kayak gitu juga. Cuma kalau secara umum saya rasa bimbingan pun tidak terganggu, bahkan mungkin lebih bisa intens karena secara online komunikasinya lebih personal gitu. Gitu. Jadi itu sih pemantik awalnya. Silahkan setelah mendengar suara ini, mendengar apa yang saya sampaikan secara opini ini ya, silahkan jika ada yang bertanya, ingin menanggapi, bahkan mendebat pun saya sangat terbuka. Yang jelas harapannya setelah mendengar penjelasan saya, pemaparan saya, pikiran kita terbuka, tidak kemudian egonya tinggi gitu ya, bisa melihat ini semua dari sudut pandang yang lebih luas lagi. Itu dari saya sebagai awalan. Terima kasih sudah mendengarkan dan mohon maaf jika selama penyampaian tadi ada kalimat atau kata yang salah dan menyakiti siapapun, mohon maaf sekali. Semoga kita bisa berdiskusi dengan baik dan menghasilkan hasil yang baik pula gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.